Halo teman-teman, jumpa lagi dengan IWPI ya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia dengan Pak Rinto. Halo Pak Rinto, semangat terus Pak. Selalu semangat, Mas Awan, selalu semangat. Nah, sekarang Heeh. IWPI mau menanggapi berita-berita yang lagi hangat mengenai Cap 24 2025 yang di Ya. mana Direktur Jenderal Pajak tanpa ada undang-undang, tanpa ada PMK menunjuk beberapa WP, P. 790 WP sebagai WP spesial yang akan mendapatkan Iya. perlakuan spesial dari DJP. Sementara kita semua dikasih kentut aja. Bagaimana IWP menanggapi nih Pak? Bagaimana bisa nih Eh, seorang direktur jenderal pajak menentukan sebuah aturan yang tidak ada underlying undang-undang dan sebagainya sebagainya? Iya, iya, betul, betul Mas Awan. Jadi ini seperti ini Mas Awan. Ini kan awal mula adalah berawal dari kegagalan aplikasi Kortek Mas yang banyak masalah. Hmm, Nah, jadi wajib pajak di seluruh Indonesia ini kan berdasarkan data dari DJP Mas itu kan sudah 70 juta lebih Mas. NPWP yang terdaftar di DJP, baik WP wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Seperti itu hmm, Mas. Ya. Jadi karena kegagalan Kortek ini, malah Korteknya ini tidak diberikan solusi yang untuk seluruh ini Mas, seluruh wajib pajak. Ternyata hanya dipilih 790 WP spesial. Mungkin Mas hmm. Awan bisa tayangkan ini Mas. Ini Cap Dirjen Pajak nomor 24 tahun 2025 yang barusan keluar kemarin. Nah, itu Hmm. mungkin bisa dilihat sebentar Mas. Nah. Ini dia. Iya, betul Mas. Penetapan pengusaha kena pajak tertentu luar biasa. Nah, Lah, Lah ini kalau bagi kami Mas, menyorotin kami dari IWPI ini adalah bentuk dari pelakuan tidak adil dari Dirjen Pajak terhadap wajib pajak. Mas Awan, kalau kita hmm, mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara itu bersamaan kedudukan di dalam hukum, lah ini sudah tidak adil seperti itu Mas Awan. hmm, Dan Cap Dirjen Pajak nomor 24 tahun 2025 ini justru menegaskan bahwa terjadi kegagalan dalam implementasi Kortek Mas Awan. hmm, Eh, Jadi 790 wajib pajak ini adalah wajib pajak yang boleh menggunakan aplikasi yang lama, Mas, yaitu e-faktur. hmm. Seperti itu, Mas Awan. Eh, Nah, dengan adanya cap ini, Mas, justru menegaskan bahwa sebenarnya Pak Dirjen Pajak ini mengakui, Mas, kegagalan dari proyek Kortek ini, Mas Awan. Nah, Hmm. ini saya share screen pernyataan dari KPK, Mas Awan. Oh, Nah, ini, KPK. Mas. Nah, ini dari KPU, Mas. Kemarin, Mas, dari kompas.com, Mas. Tanggal Hmm, 16 Januari, Mas Awan. hmm. KPK siap usut dugaan korupsi pengadaan sistem Kortek jika ada yang lapor. Nah, Hmm, jadi ini adalah juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto. hmm. Nah, itu mengatakan bahwa kalau ada yang lapor, kami akan mengusut perkara ini. Seperti itu, Mas Hmm, Awan. hmm. Nah, kalau kami dari IWPI menyorotinya adalah, bentar Mas, kami menyorotinya adalah di Undang-Undang KPK, Mas Awan. Hmm. Nah, di Undang-Undang KPK pasal 6, Mas. Ini Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini sebenarnya di pasal 6 banyak opsi-opsi, Mas. Selain menunggu laporan masyarakat, sebenarnya KPK pun bisa melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap Hmm, aplikasi Kortek ini hmm, itu dengan inisiatif sendiri, Mas. Karena sudah jelas-jelas di banyak media diduga terjadi banyak keluhan dari wajib pajak, Mas, dalam melakukan pelaporan perpajakan melalui Kortex. Dan hmm, ditegaskan pula dengan Cap nomor 24 tahun 2025, Mas, yang hmm, menyatakan bahwa wajib pajak tertentu boleh menggunakan aplikasi yang lama, Mas. Berarti kan hmm, ini sudah diakui, Mas, kesalahannya hmm, oleh Dirjen Pajak sendiri. Nah, kalau kita baca di pasal 6 Undang-Undang KPK, Mas, nah ini KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Dalam hal ini kan Direktorat Jenderal Pajak ini adalah instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, Mas. Ini kan pelayanan hmm, publiknya terganggu, Mas. hmm, Nah, karena terganggu malah anehnya 797 apa 790 wajib pajak saja yang diberikan ini Mas perlakuan spesial itu Mas Awan. hmm, Nah, yang pasal 6 poin C
monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, Mas Awan. Hmm. Terus yang poin E, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, Mas Awan. Hmm. Sekaligus kita baca juga di pasal 11, Mas, yang menegaskan Hmm. pasal 6 huruf E tadi, Mas. Hmm. Nah, kita lihat pasal 11, nah ini Mas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf E, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan Hmm. aparat penegak hukum, penyelenggara negara, nah ini sudah pasti Mas ya, penyelenggara negara, Hmm. dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan atau penyelenggara negara. Ini bisa dari vendor, Mas Awan. Hmm. Nah, yang ini poin B menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar. Ini proyeknya di atas 1,3 triliun, Mas Awan. Jadi sudah tidak ada ini Mas alasan bagi KPK untuk menunggu Hmm. laporan dari masyarakat. Sebenarnya dengan inisiatif sendiri beserta kewenangan yang dalam Undang-Undang KPK ini, KPK Hmm. seharusnya malah mempunyai inisiatif Mas untuk melakukan pemeriksaan. Nah, Hmm. baru nanti kalau dalam pemeriksaan itu kesulitan, ya itu bisa minta tolong ke ahli-ahli Mas. Mungkin ahli Hmm. pengadaan atau ahli hukum pajak atau Hmm. meminta keterangan terhadap wajib pajak sebagai user atau pengguna dari layanan publik Kortek ini seperti itu Mas Awan. Hmm. Luar biasa ya. Jadi KPK jangan tunggu masyarakat, harus langsung terlibat. Ini dengan 70 WP, berarti kan 70 juta 700, WP, iya 70 juta PP. hanya 790 yang diakomodir. Berarti kan 69.999.210 itu dianggap sampah sama DJP. Seperti itu Mas Awan. Oke, Nah, dan luar ini kalau biasa. secara teknis banyak sekali Mas kejanggalan-kejanggalan Mas. Contohnya yang saya amati ini Mas ya, karena kami juga di orang IT. Secara teknis contohnya ini Mas, apabila kita membuat apa namanya faktur pajak yang jumlahnya banyak. Nah, itu kan aplikasi Kortek ini hanya menerima ini Mas, database berbentuk XML. Nah, wajib pajak diberikan konverter, Mas. Nah, untuk mengolah dari Excel dirubah ke XML dulu, baru diinjek ke dalam Kortek. Seharusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi, Mas Awan. Kalau Korteknya ini canggih, Mas, langsung aja terima file dari Excel itu, Mas Awan. Hmm. Excelnya yang diberikan format khusus oleh DJP. Nah, untuk ini faktur pajak yang seperti ini, Excelnya seperti ini, untuk yang seperti ini, Excelnya seperti ini. Langsung Hmm. aja dimasukkan ke Kortek. Kalau ini kan ada konverternya dulu, Mas. Nah, Hmm. itu sangat meribetkan sekali bagi wajib pajak. Seperti itu, Mas Awan. Hmm. Apalagi ini aplikasi senilai 1,3 triliun lebih, Mas Awan. Hmm. Oke. Jadi, IWPI berharap KPK proaktif, Mas Awan. Tidak hanya menunggu ini, Mas, laporan dari masyarakat. Seperti Tapi itu, Mas Awan. saya penasaran, Pak. E-faktur ini kan sudah terbukti bisa berjalan normal untuk semua WP, walaupun tersendat-sendat sedikit gitu ya. Ya, betul, Kenapa betul, Mas. dari sisi IT nih, Pak, Bapak orang IT nih. Betul, betul, Mas. Kenapa nggak dia potong Kompas, matiin dulu Cortex, faktur pajak ke Cortex, kemudian semuanya beralih kembali ke e-faktur, tinggal satu Heeh. atau dua kali klik. Kenapa dia hanya buka untuk 790 WP? Ini alasan IT-nya apa ini, Pak? Ya, Kenapa? ya, ya. Ada kendala apa Jadi, di internal IT? ini pertanyaan yang bagus, Mas Awan. Nanti minggu depan kita akan mengeluarkan rilis resmi dari perusahaan kami, Mas Awan, untuk Hmm. membahas Kortek ini, Mas Awan. Lah, Hmm. pertanyaan sangat bagus, Mas Awan. Berarti apa, Mas? Kenapa kok tidak bisa langsung aja semuanya menggunakan e-faktur? Iya. Sederhananya gini, Mas. Berarti database antara Kortek dan e-faktur ini berbeda. Ampun. Oh, jadi mau mau membalikkan ke e-faktur mesti copy ulang database-nya yang akan mengkacau balaukan dunia IT-nya. Betul, seperti itu Mas. Nah, nanti akan secara detail akan kami ulas minggu depan Mas. Kami dari teman-teman IT akan kami bahas seperti itu Mas Awan. Nah, loh, kalau Hmm. database-nya sama, pertanyaannya tadi sangat mudah menjawab tadi Mas Awan. Tinggal yang dibuka menu e-faktur yang lama itu semua WP. Dan itu sesuai dengan surat kami WP Mas minggu lalu Mas Awan. Kami memohon Hmm. kepada Kementerian Keuangan untuk menerapkan saja apa ini Mas aplikasi yang lama yaitu e-faktur untuk semua WP Mas sambil Hmm. jalan korteknya. Lah, cuman ini kendalanya kemungkinan besar, Mas. Database-nya tidak sama, Mas. Waduh. Database-nya tidak sama, servernya tidak sama, ya ribut dah di internal. Betul. Nah, yang lucunya, Mas, minggu ini juga, ya pernyataan dari Pak Surya Utomo mengatakan bahwa ini adalah
masalah bandwidth. Ini yang lucu sekali Mas, karena masalah bandwidth itu Mas Awan, kalau kita menggunakan sistem auto scale up terhadap aplikasi, itu dia bisa ini Mas, menyesuaikan Mas. Misalkan yang akses ini Mas ya, bersamaan ini apa 10.000. Lah, itu dalam satu server. Lah, nanti kalau di atas 10.000 dia langsung scale up sendiri Mas. Servernya dia langsung mampu melayani 2 kali lipatnya Mas Awan. Hal itu sudah biasa digunakan di aplikasi-aplikasi ini Mas, e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, ya digunakan di OTA Mas ya, online travel agent, Traveloka dan lain-lain Mas Awan, tiket.com. Nah, juga digunakan di aplikasi ini Mas, ride hailing Mas, yaitu ini Mas Hmm. kayak Gojek, Grab, Hmm. Maxim dan lain-lain. Itu semua mereka menggunakan manajemen ini Mas, servernya itu dan manajemen bandwidth itu auto scaling up, Mas Awan. Hmm. Jadi server itu tidak sebodoh yang diungkapkan oleh DJP ya. Nah, Sebenarnya jadi ini Mas, bandwidth tidak terkunci. kemungkinannya itu adalah aplikasinya ini memang bermasalah Mas. Jadi bukan masalah bandwidth, Mas Awan. Kalau Ya. auto scaling up ini Mas, itu sangat gampang Mas. Nah, itu apalagi ini pemenang vendornya kan LG Mas. Nah, yang kita tahu dia adalah Hmm. salah satu raksasa teknologi Mas. Jadi untuk Hmm. auto scaling up ini buktinya sekelas ini Mas, apa Tokopedia, Shopee, Gojek, Grab dan lain-lain itu kan mampu menggunakan itu, Mas Awan. Jadi auto scaling adalah sebuah standar di industri IT yang seharusnya tidak perlu jadi kambing hitam ya. Betul, Mas. Jadi dicurigai justru masalah utama itu di core-nya yang stres ya. Betul, Mas. Karena ini, Mas, kalau masalah masalah bandwidth itu, Mas, itu hanya loading aja yang lama, Mas. Hmm. Tidak ada keluar error-error, Mas. Kalau error-error ini murni di codingnya di dalam aplikasi Cortex sendiri, Mas Awan. Terus kekacauan ini apakah bisa selesai dalam waktu 4 bulan seperti kata Pak Luhut? Tidak akan mungkin, Mas. Waduh, berarti ada yang mesti dikorbankan masuk penjara ini. Nah, kalau pandangan kami Mas ya, ini subjektif dari kami, pengalaman kami di bidang IT itu sangat tidak mungkin Mas. Kecuali ada berbesar hati Mas. Ini ditutup dulu korteknya menggunakan aplikasi yang lama Mas, sambil dibenerin. Jadi jalan jalan hybrid Mas, dua Mas. Orang bisa menggunakan e-faktur, orang bisa menggunakan kortek. Ada opsi itu Mas. Hmm. Nah, Jadi lah kalau 4 bulannya Pak Luhut ini bukan 4 bulan untuk memperbaiki kontes, tapi 4 bulan untuk menyusun skenario siapa yang mau ditendang, siapa yang mau dipenjarain, siapa yang mau diamankan, siapa yang mau bisa, diapain gitu ya. iya bisa jadi seperti itu Mas Aman. Ya. Aduh. Oke deh Pak, itu Pak ya reaksi IWPI terhadap CAP 24 2025 yang kacau balau. Mudah-mudahan segera terbuka terang benderang apa yang jadi masalah di internal DJP. Ya. Terima kasih Pak, sampai Oke. jumpa lagi. Sama-sama Mas Aman.